Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai mode dasar tentang ventilator. Apa saja poin-poinnya, dari mulai pengertian, indikasi, apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi gagal napas, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai mode ventilator atau mode dasar ventilator mekanik, yang perlu kita perhatikan tentu kembali lagi saya review bahwasanya yang utama adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk memproteksi diri, kemudian bagaimana cara mencek baik itu respon secara alert, verbal, pain, dan unrespon. Kemudian ketika kedua proses tersebut sudah terpenuhi, bagaimana seseorang untuk memanggil atau meminta pertolongan dari orang lain. Nah, poin-poin pada proteksi diri itu bisa kita lihat bahwasanya gunakan alat pelindung diri, diantaranya amankan diri, amankan pasien, dan aman lingkungan. Kemudian pada poin cek respon yang perlu kita perhatikan tadi terdiri dari alert, kesadaran, kemudian ada verbal, bagaimana seseorang apakah memang masih ada respon nyeri pada suara atau respon ketika kita beri rangsang suara, kemudian memberi respon dengan terangsang nyeri, dan yang terakhir yaitu call for help, di mana kita perlu untuk mengaktifkan EMS atau Emergency Medical System, di mana pada poin ini tentu sama tujuannya, yaitu untuk meminta pertolongan. Pada tahapan-tahapan yang memang tadi sangat mendasar sudah kita perhatikan, maka kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan sebuah primary survey, di mana fokus kita adalah airway. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini mengenai airway, yaitu bagaimana kita fokus kepada jalan napas dari pasien. Prinsipnya yaitu bagaimana kita fokus untuk memberikan kontrol secara servikal. Jadi yang kita berikan kontrol di area servikal ini adalah fokus untuk airway. Pertama yaitu bebaskan jalan napas atau kontrol servikalnya. Jadi ketika ada yang namanya sumbatan pada pernapasan, sumbatan pada area napas, baik itu di hidung atau di area pernapasan yang lain, maka perlu kita lakukan yang namanya pembebasan atau pembersihan jalan napas. Nah, indikasi-indikasi pada seseorang yang memang perlu perhatian khusus untuk pemenuhan airway, maka biasanya indikasi tersebut adalah korban yang terpasang cervical collar atau neck collar, di mana di sini untuk menyanggah leher. Pasiennya itu bisa terdiri dari multiple trauma, trauma kepala, kemudian biasanya disertai dengan penurunan kesadaran, serta terdapat jejas di area clavicula, dan tentu ini juga ada didasari dengan biomekanik yang mendukung. Penanganannya yang perlu kita lakukan adalah pertama, sebelum kita masuk ke tahapan yang namanya pemberian pernapasan atau ventilasi secara mekanik atau pemberian bantuan secara pemberian ventilator, maka yang perlu kita perhatikan adalah head tilt chin lift untuk korban non trauma. Jadi korban ini biasanya diindikasikan pemberian head tilt chin lift
karena tidak terdapat multiple trauma, tidak ada trauma kepala, tidak ada penurunan kesadaran, dan tidak ada jejas di clavicula. Boleh menggunakan head tilt chin lift. Sedangkan kalau misalkan terdiri dari beberapa faktor seperti halnya tadi multiple trauma, trauma kepala, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana seseorang untuk memberikan intervensi secara chin lift jaw thrust, ya, atau bisa lebih fokus kepada jaw thrust saja. Kemudian setelah itu untuk membersihkan sumbatan jalan napas karena cairan atau darah, maka lakukan penyedotan atau bisa kita sebut dengan suction. Jika tidak ada alat suction atau alat hisap, maka bisa dengan log roll. Nah, untuk mengatasi permasalahan berikutnya, biasanya ini pasien yang tidak sadar atau tanpa adanya gag refleks atau refleks muntah akan dipasang namanya OPA atau oropharyngeal airway, atau bisa juga dengan NPA atau nasopharyngeal airway. Nah, permasalahan berikutnya adalah biasanya pada permasalahan-permasalahan yang terdapat perdarahan hebat atau masif akan dilakukan yang namanya needle cricothyroidectomy. Sedangkan pada kasus intubasi atau korban koma itu diberikan pada pasien yang memang GCS-nya kurang dari 8. Nah, biasanya pada kasus-kasus ini yang memang akan dipasang dengan yang namanya ventilator. Setelah semuanya teratasi, airway-nya terpenuhi, maka bisa lanjut ke BCD dan lanjut ke secondary survey. BCD di sini terdiri dari breathing, circulation, dan disability. Nah, sekarang kita memasuki yang namanya tahapan atau memasuki ke area ventilator, di mana ventilator sendiri diartikan sebagai mechanical ventilation atau alat yang memang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas, biasanya berupa oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Ventilator ini bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan ini bisa lebih kuat dari sebelumnya. Nah, di dalam ventilator itu sendiri terdapat yang namanya sistem alarm. Sistem alarm ini digunakan untuk mendukung hidup. Karena sistem alarm biasanya akan memberikan tanda di mana alarm tekanan rendah menandakan adanya pemutusan dari pasien atau ventilator terlepas dari pasien, sedangkan alarm tekanan tinggi menandakan adanya peningkatan tekanan, misalnya pasien adanya batuk, kemudian caping tertekuk, terjadi fighting antara ventilator dan pernapasan si pasien, kemudian bisa disebabkan juga oleh faktor-faktor yang lain. Nah, alarm volume rendah menandakan ini biasanya ada kebocoran, dan tentu pada tahap alarm ini tidak bisa diabaikan dan tidak dianggap sepele ya, karena memang alarm ini harus terpasang dalam kondisi yang siap. Nah, pada tahapan ventilasi di sini, mungkin teman-teman akan bertanya, Pak, ketika kita bernapas menggunakan yang namanya sistem pernapasan atau menggunakan yang namanya sistem respirasi, maka biasanya udara itu akan dihangatkan terlebih dahulu
atau akan dicoba untuk dilembabkan terlebih dahulu. Bagaimana prosesnya pada saat ini digunakan tapi menggunakan alat bantu atau menggunakan ventilator. Nah, biasanya proses ini atau dua proses ini akan digantikan oleh alat yang namanya humidifier. Nah, humidifier di sini biasanya semua udara yang dialirkan dari ventilator melalui air dalam humidifier akan dihangatkan dan dijenuhkan sehingga suhu udara akan diatur kurang lebih sama dengan suhu tubuh. Nah, pada kasus hipotermi berat, pengaturan suhu udara dapat ditingkatkan. Nah, tapi ketika suhu yang terlalu tinggi, biasanya ini akan menyebabkan luka bakar pada trakea. Dan bila suhu terlalu rendah, biasanya ini akan mengakibatkan kekeringan jalan napas dan sekresi menjadi kental sehingga sulit untuk dilakukan penghisapan. Nah, ini adalah gambaran dari ventilator sebelum kita memasuki yang namanya mode dasar ventilator. Untuk indikasinya apa? Indikasinya yaitu pertama, kita sudah pernah membahas mengenai gagal nafas di pertemuan pertama, di mana kita membahas apa saja definisi gagal napas, apa faktor-faktornya, bagaimana prosesnya, tanda gejalanya, kita sudah pelajari. Nah, tanda gejalanya yaitu biasanya respirasi rate-nya bisa lebih dari 35 atau kurang dari 5 kali per menit. Maka ini perlu digunakan yang namanya alat bantu. Atau saturasi oksigennya kurang dari 90%. Atau tekanan oksigennya kurang dari 60 mm raksa atau terjadi yang namanya hipoksemia. Kemudian bisa juga karena tekanan karbon dioksidanya lebih dari 55 mm raksa atau hiperkapnia. Oleh karena itu biasanya akan ditambahkan dengan penurunan kesadaran. Nah, kita sudah bahas ini sebetulnya pada pertemuan pertama. Kita juga sudah membahas bagaimana cara mencari faktor-faktor yang memang ini apakah disebut dengan peningkatan asam atau peningkatan basa. Kemudian tidak hanya faktor gagal napas yang diindikasikan untuk dipasangnya ventilator, tetapi bisa juga karena diakibatkan oleh pasca operasi mayor. Kemudian bisa juga karena pasca henti jantung dan terjadinya respiratory arrest. Nah, fisiologinya tentu kita harus paham terlebih dahulu bagaimana cara bekerja yang namanya sistem pernapasan pada napas yang spontan dan bagaimana mekanisme pada napas yang menggunakan bantuan ventilasi. Nah, pada pernapasan spontan, biasanya inspirasi terjadi karena diafragma dan otot interkostalis berkontraksi, sehingga rongga dada akan mengembang dan terjadi sebuah tekanan yang negatif. Maka dari sana akan terjadi yang namanya aliran udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi biasanya akan berjalan secara pasif. Lain halnya dengan napas bantuan pada ventilasi, biasanya ventilator ini akan mengirimkan udara dengan memompakan ke paru pasien sehingga tekanan selama inspirasi adalah positif dan ini biasanya akan menyebabkan tekanan intratorakal. Maka tidak heran kalau misalkan ketika tekanannya itu tidak sesuai dengan indikasi akan terjadi yang namanya kerusakan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, pada akhir inspirasi ini tekanan dalam rongga toraks juga sama sebetulnya positif.
Lalu apa fungsinya? Kenapa harus dipasang dengan alat bantu pernapasan? Fungsinya adalah karena untuk memperbaiki oksigenasi. Tadi karena PiO2-nya itu tidak cukup, maka perlu dilakukan yang namanya pemasangan ventilator. Kemudian karena tidak mampunya mengeluarkan karbon dioksida, atau bisa juga karena kerja otot pernapasannya tidak optimal, maka harus atau perlu yang namanya diberikan alat bantu napas dengan pemasangan ventilator mekanik. Ingat ya, prinsipnya adalah perbaiki oksigen, bantu proses eliminasi, dan bantu kerja otot pernapasan. Dan jangan sampai tekanan yang memang diberikan melebihi kapasitas paru atau kurang dari kebutuhan, sehingga ini akan merusak paru-paru. Jadi prinsipnya jangan sampai merusak paru-paru. Alat bantu napas. Apa yang dimaksud dengan alat? Alat di sini merupakan serangkaian perangkat elektronik yang membutuhkan energi listrik atau membutuhkan tekanan udara dan tekanan oksigen. Sedangkan bantu di sini prinsipnya adalah harus sesuai dengan ukuran. Jadi harus tepat. Tidak boleh lebih karena akan menyebabkan kerusakan terutama di area paru. Kemudian tidak boleh kurang karena khawatir akan terjadi yang namanya kematian secara klinis. Kemudian napas. Napas di sini prinsipnya adalah bagaimana seseorang tersebut bisa kembali menghirup oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Penyebabnya bisa tadi karena gagal napas. Bisa karena penyebab sentral atau penyebab di pusat karena ada trauma kepala seperti contusio cerebri, kemudian bisa karena radang otak atau encephalopati, kemudian ada gangguan vaskuler seperti adanya perdarahan otak, kemudian ada infark otak, dan karena disebabkan oleh obat-obatan seperti narkotik dan obat anestesi. Nah, sedangkan penyebab secara perifer biasanya ini karena kelainan muskuler, ya, bisa karena Guillain-Barré syndrome, tetanus, trauma servikal, karena obat pelemas otot. Bisa juga karena kelainan jalan napas seperti adanya obstruksi jalan napas, asma bronkial, kemudian kelainan di paru seperti ada edema paru, atelektasis, akut respiratory distress syndrome, dan kelainan tulang iga atau toraks bisa karena fraktur kosta, kemudian pneumotoraks, hematotoraks, dan kelainan jantung seperti kegagalan jantung kiri. Beberapa poin ini sudah kita bahas di presentasi. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis ventilator. Menurut sifatnya, ventilator ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian pertama volume cycle ventilator, di mana prinsip dasar ventilator ini adalah siklusnya berdasarkan volume. Kemudian mesin akan berhenti bekerja dan terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan. Keuntungan volume cycle ventilator biasanya terjadi perubahan pada komplain paru pasien tetap memberikan volume tidal yang konsisten. Jadi mesin ini berhenti bekerja ketika terjadi ekspirasi bila telah mencapai volume yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu pressure cycle ventilator, di mana prinsip dasar ventilator tipe ini adalah siklusnya menggunakan tekanan. Mesin berhenti bekerja dan terjadi ekspirasi bila telah mencapai tekanan yang telah ditentukan. Pada tekanan ini, katup inspirasi tertutup dan ekspirasi terjadi dengan pasif. Kerugian pada tipe ini bila ada perubahan komplain paru,
maka volume udara yang diberikan juga akan berubah, sehingga pada pasien yang status parunya tidak stabil, penggunaan ventilator tipe ini tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga yaitu tipe time cycle ventilation, di mana prinsipnya atau prinsip kerja dari ventilator tipe ini siklusnya berdasarkan waktu ekspirasi atau waktu inspirasi yang telah ditentukan. Waktu inspirasi ditentukan oleh waktu kecepatan inspirasi atau jumlah napas per menit. Jadi normal rasio inspirasi dan ekspirasi 1:2 biasanya. Mode ventilatornya, pasien yang mendapatkan bantuan ventilasi mekanik dengan menggunakan ventilator tidak selalu dibantu sepenuhnya oleh mesin ventilator, tetapi tergantung dari mode yang kita setting. Mode tersebut biasanya terdiri dari mode kontrol, kemudian IMP atau SIMP, kemudian mode PS atau ASB, kemudian mode CPIP atau Continuous Positive Air Pressure. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mode kontrol, di mana pada mode kontrol ini mesin secara terus-menerus membantu pernapasan pasien. Ini diberikan pada pasien yang pernapasannya masih sangat jelek, lemah, dan bahkan bisa sampai apne. Pada mode ini, ventilator mengontrol pasien. Pernapasan diberikan ke pasien pada frekuensi dan volume yang telah ditentukan pada ventilator tanpa menghiraukan upaya pasien untuk mengawali inspirasi. Jadi bila pasien sadar, mode ini dapat menimbulkan kecemasan yang tinggi dan ketidaknyamanan. Dan bila pasien berusaha napas sendiri, biasanya akan terjadi fighting atau ada proses tabrakan antara udara inspirasi dan ekspirasi. Dan tekanan dalam paru pada mode ini biasanya meningkat dan bisa berakibat alveoli pecah dan terjadinya pneumotoraks. Contohnya, mode kontrol ini biasanya dengan mode CR atau control respiration, CMP atau control mandatory ventilation, IPPV atau intermittent positive pressure ventilation. Mode yang kedua yaitu mode CIMP atau IMP, di mana mode ini yaitu intermittent mandatory ventilation atau synchronized intermittent mandatory ventilation. Pada mode ini, ventilator akan memberikan bantuan napas secara selang-seling ya, dengan napas pasien itu sendiri. Jadi berbeda dengan tadi yang kontrol. Kalau kontrol itu biasanya akan terus-menerus. Tapi kalau misalkan pada mode SIMP ini, biasanya akan bergantian. Pada mode IMP, penapasan mandatori diberikan pada frekuensi yang diset tanpa menghiraukan apakah pasien pada saat inspirasi atau ekspirasi, sehingga bisa terjadi tabrakan dengan segala akibatnya. Jadi proses ini bisa berbeda ya dengan tadi SIMP. Oleh karena itu, pada ventilator generasi terakhir mandatory, mode EMP-nya disinkronize, sehingga mandatory diberikan sinkron dengan picuan pasien. Mode SIMP ini diberikan pada pasien yang sudah bisa napas spontan, tetapi biasanya belum normal, sehingga masih memerlukan bantuan. Jadi yang tadi terbilang cukup parah karena memerlukan proses bantuan napas yang terus-menerus, itu biasanya dengan mode kontrol. Sedangkan untuk mode yang ketiga itu mode ASB atau Assisted Spontaneous Breathing atau Pressure Support. Indikasinya biasanya
mode ini diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas secara spontan atau pasien yang masih bisa bernapas tapi volumenya tidak cukup karena napasnya itu terbilang dangkal. Pada mode ini, pasien harusnya mempunyai kendali untuk bernapas, dan bila pasien tidak mampu untuk memicu trigger, maka udara pernapasan ini biasanya tidak diberikan. Kemudian mode berikutnya adalah CVIV, di mana pada continuous positive airway pressure, mesin hanya akan memberikan tekanan positif dan diberikan pada pasien yang sudah bisa bernapas dengan adekuat. Tujuannya tentu untuk mencegah yang namanya atelektasis dan melatih otot-otot pernapasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Itu adalah keempat mode dasar yang memang perlu kita ketahui. Dan apakah pada pemberian ventilator akan berbahaya ketika tidak sesuai dengan order dokter atau sesuai dengan instruksi dokter? Tentu ini akan berbahaya, teman-teman, karena biasanya pada paru-paru akan terjadi yang namanya barotrauma, seperti halnya adanya tension pneumotoraks, emfisema subkutis, emboli udara vaskuler, ya. Bisa juga pada paru ini terjadi yang namanya atelektasis atau sampai terjadi kolaps alveoli diffuse. Bisa juga akan menyebabkan infeksi paru, keracunan oksigen, dan jalan napas yang memang tersumbat. Ya. Jadi komplikasi ini bisa terjadi pada sistem respirasi, kardiovaskuler, pencernaan, sistem persarapan, dan sampai bisa terjadi yang namanya gangguan psikososial. Tadi kalau misalkan pada paru-paru bisa terjadi yang namanya barotrauma, maka pada sistem kardiovaskuler biasanya akan terjadi hipotensi. Kenapa terjadi hipotensi? Karena menurunnya cardiac output, ya, sehingga atau dikarenakan adanya penurunan aliran balik vena akibat meningkatnya tekanan intratoraks pada pemberian ventilasi mekanik dengan tekanan yang tinggi. Sedangkan pada gastrointestinal biasanya ini akan menyebabkan yang namanya distensi lambung, ileus, dan perdarahan lambung. Untuk saraf pusat sendiri biasanya akan terjadi yang namanya vasokonstriksi cerebral. Biasanya ini terjadi karena penurunan tekanan karbon dioksida. Biasanya ini karena terjadi akibat penurunan tekanan karbon dioksida pada arteri di bawah normal akibat dari hiperventilasi, sehingga akan menyebabkan vasokonstriksi cerebral. Kemudian bisa juga udem cerebral terjadi karena peningkatan tekanan karbon dioksida pada arteri di atas normal akibat dari hipoventilasi. Kemudian bisa juga karena peningkatan tekanan intrakranial, gangguan kesadaran, dan gangguan tidur. Prosedur pemberian ventilator itu diantaranya sebelum memasang ventilator yang perlu kita perhatikan adalah lakukan tes paru pada ventilator untuk memastikan pengesetan sesuai dengan pedoman yang standar tentunya. Sedangkan pengesetan awal biasanya berfokus kepada PiO2 100%, volume tidal 4-5 ml per kilogram berat badan, kemudian frekuensi pernapasan 10-15 kali per menit, kemudian aliran inspirasi 40-60 liter per detik, dan positive and inspiratory pressure atau tekanan positif
ekspirasi biasanya 0 sampai 5 cm. Ini diberikan pada pasien yang mengalami odem paru dan untuk mencegah atelektasis. Pengesetan untuk pasien ditentukan oleh tujuan terapi dan perubahan pengesetan ditentukan oleh respon pasien yang ditujukan oleh hasil analisa gas darah atau blood gas.